Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarul Kurniawan. Saya berasal dari program studi manajemen sumber daya akuatik angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Grand Design PPSMB Organik 2020 yang saya gagas sendiri. Silakan menikmati. Di sini saya sengaja tidak menampilkan video saya karena mungkin untuk lebih bisa memahamkan mengenai grand design saya seperti itu. Berikut PPT yang saya buat. Di sini ada foto saya juga. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau buat seluruhnya yang menonton video ini, bagi yang belum tahu silakan disimak. Foto tersebut itu foto dari saya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Saya juga menciptakan jargon seperti itu untuk PPSMB Organik 2020. Nah, apa sih jargon yang saya buat? Nah, saat ada yang berteriak PPSMB Organik 2020, semua menjawab Pemuda Tani Harapan Negeri. Bisa? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. PPSMB Organik 2020, Pemuda Tani Harapan Negeri. Oke, udah paham ya? Itu nanti rencana jargon yang bakal saya usung untuk PPSMB Organik 2020. Oke, selanjutnya bakal kita lanjut dengan tema. Nah, rencana tema yang saya usung yaitu peran generasi muda dalam pembangunan pertanian dan perikanan berkelanjutan. Nah, kita ambil beberapa kata terlebih dahulu. Yang di awal yaitu ada peran generasi muda. Nah, seberapa besar sih peran generasi muda? Nah, seperti kita tahu sendiri bahwa Indonesia sekarang pada tahun nantinya 2045 Indonesia mengusung Indonesia Emas. Nah, pada umur kita sekarang itu merupakan generasi muda yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Nah, pada saat kita nanti 2045, rata-rata umur generasi muda sekarang yaitu berumur 40 tahun alias umur produktif. Nah, oleh karena itu peran generasi muda sekarang itu bakal berdampak untuk peran nantinya. Selain itu, saya mengutip dari kata-kata Bung Karno bahwa beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, mungkin seberapa besar peran penting dari pemuda bisa sedikit saya gambarkan seperti itu. Lalu, peran pemuda seperti apa nantinya dalam pembangunan pertanian dan perikanan berkelanjutan? Untuk pertanian berkelanjutan, saya berpatokan pada SDGs atau tujuan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, yaitu poin kedua tentang pertanian berkelanjutan. Untuk perikanan berkelanjutan, saya berpatokan pada SDGs poin nomor 14. Di sana menjelaskan mengenai ekosistem laut, dan di sana menjelaskan tentang perikanan berkelanjutan seperti apa. Oke, selanjutnya untuk program kegiatan apa saja yang bakal saya sarankan di kegiatan PPSMB Organik 2020. Yang pertama yaitu apel pagi. Nah, apel pagi di sini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa baru. Nah, gambaran saya, apel pagi dilaksanakan setiap pagi hari dengan menggunakan atribut lengkap sesuai dengan arahan panitia. Di sana juga terdapat pengecekan atribut dan lain-lain. Tujuannya apa? Untuk mengetes mengenai kedisiplinan dan juga tanggung jawab para mahasiswa baru. Selanjutnya ada materi. Materi di sini bertujuan untuk memberikan bekal mahasiswa baru mengenai dunia perkuliahan. Materi yang saya sarankan bisa berupa sejarah dan masa depan Faperta, sarana dan prasarana Faperta, akademik dan kemahasiswaan Faperta, pengenalan HMD dan BSI, serta SDGs poin kedua tentang pembangunan pertanian berkelanjutan, dan juga poin 14 tentang perikanan berkelanjutan. Selanjutnya ada FGD, Focus Group Discussion.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran mahasiswa baru tentang menanggapi isu-isu yang ada di dalam bidang pertanian. Fokus isu yang bisa dibahas mengenai kesejahteraan petani dan nelayan, ketahanan pangan lokal, serta langkah-langkah pertanian berkelanjutan, juga konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan sebagai langkah perikanan berkelanjutan. Oke, nah mengenai fokusan isu itu bisa dipilih sesuai dengan fokusnya nanti seperti apa. Tapi di sini saya menyarankan fokus isu yang sesuai dengan tema yang bakal saya usung, yaitu tentang pertanian dan juga perikanan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada Tour de Vaperta. Tour de Vaperta merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan tempat-tempat di Fakultas Pertanian yang bermanfaat sebagai bekal mahasiswa baru agar lebih mudah dalam adaptasi lingkungan. Proses ini dipandu oleh tim pemandu yang secara bergantian setiap kelompok untuk mengunjungi tempat-tempat di Fakultas Pertanian. Ini sangat membantu bagi mahasiswa baru dalam pengenalan tempat-tempat di Fakultas Pertanian. Selanjutnya ada penguatan mental. Nah, di sini penguatan mental bertujuan untuk meningkatkan kekuatan mental dan semangat para mahasiswa baru sebelum memasuki dunia perkuliahan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mendatangkan motivator atau orang yang mengobarkan semangat para mahasiswa baru untuk mengenyam pendidikan di Fakultas Pertanian, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke inovasi saya. Ini beberapa inovasi saya yang mungkin belum ada sebelumnya. Nah, yang pertama ada pengadaan maskot. Yang kedua ada konser di penutupan, formasi di penutupan, dan juga tarian serta penanaman 1000 sayur. Yuk kita bahas satu persatu mengenai inovasi saya. Yang pertama ada maskot. Oke, maskot yang saya usung ada 2 elemen, yaitu yang terdapat dalam logo BPSMB Organik, yaitu ada air dan juga daun. Air di sini saya namakan Tirta. Tirta berasal dari kata air. Dia mewakili dari unsur perikanan dan juga pertanian juga membutuhkan air di sana. Dan untuk selanjutnya ada Dina. Dina merupakan terjemahan dari daun, seperti itu. Oke, dapat kita lanjut. Konser penutup. Nah, konser penutup ini diadakan di akhir PPSMB Organik yang bertujuan untuk memberi kesan pada mahasiswa baru. Pengisi konser siapa? Ada HMD BSI atau mahasiswa baru ataupun dosen di Fakultas Pertanian yang ingin mengisi konser penutupan tersebut. Oke, selanjutnya ada formasi penutup. Formasi penutup fungsinya sebenarnya hampir sama dengan konser penutupan, yaitu memberi kesan kepada teman-teman mahasiswa baru di kegiatan PPSMB Organik atau PPSMB fakultasnya. Pengadaan formasi ini bertujuan agar mahasiswa baru memiliki satu rasa, satu tujuan, satu Vaperta. Ibaratnya mereka mempunyai satu tujuan yang sama, mereka dari fakultas yang sama, Fakultas Pertanian untuk Indonesia, seperti itu. Selanjutnya ada tarian. Tarian PPSMB Organik merupakan tarian penyemangat untuk mengikuti kegiatan PPSMB Organik. Nah, tarian ini dapat diambil dari lagu yang bersemangat, dari lagu-lagu pertanian yang ada, contohnya Hiyo Pertanian, seperti itu. Itu dapat nanti dibubuhi dengan gerakan dan juga nada-nada yang bisa membuat semangat teman-teman mahasiswa baru maupun panitia dalam mengikuti kegiatan dan agar lebih bisa mencair keadaannya, seperti itu. Dan yang terakhir ada penanaman 1000 sayur. Kegiatan ini merupakan langkah awal mahasiswa baru untuk menempuh perkuliahan di Fakultas Pertanian dengan menanam bibit sayur. Tanaman ini memiliki makna. Ibarat mahasiswa baru itu butuh nutrisi. Nutrisinya dari mana? Dari materi PPSMB Organik. Dan mereka itu butuh media tanam, yaitu Fakultas Pertanian. Semakin besar tanaman sayur yang ditanam, mengibaratkan para mahasiswa pertanian ini semakin memiliki ilmu dan siap untuk mengabdi ke masyarakat. Pemberian bibit ini dilakukan di penutupan PPSMB Organik. Oke, itu mungkin beberapa inovasi dari saya. Selanjutnya ada persiapan online. Nah, apa sih persiapan online? Nah, dengan kondisi seperti ini, pandemi yang tidak kunjung mereda, saya juga menyiapkan planning saya apabila nanti PPSMB dilaksanakan secara online atau tidak tatap muka, seperti itu.
ada 2 planning yang saya siapkan. Yang pertama ada penyampaian materi via online. Nah, apa sih penyampaian materi via online ini? Nah, penyampaian materi dapat dilangsungkan secara langsung via online, dapat menggunakan beberapa aplikasi yaitu meeting. Dari meeting yang ada di Google seperti itu ada Webex, ada Google Hangout Meet, Zoom dan lain-lain. Materi di sini dapat disampaikan secara langsung lewat media seperti itu. Dapat diselingi dengan video dan permainan. Terus ada juga untuk pengujian pemahaman para mahasiswa baru dapat dilakukan kuis di akhir seksi dengan Google Form. Jadi di sini fungsi dari Google Form adalah memberikan kuis agar teman-teman di sini memahami materi yang disampaikan sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada pengadaan materi berupa video. Oke, pengadaan materi berupa video di sini digunakan untuk memudahkan para mahasiswa baru untuk memahami materi. Apabila mereka koneksi internetnya susah, dapat ditanggulangi dengan video, karena video dapat ditonton berkali-kali dan juga dapat ditonton tanpa menggunakan koneksi yang pada saat itu mungkin sedang bermasalah seperti itu. Mungkin video dapat diunduh sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin dari pihak kami, dari pihak panitia akan menyiapkan video terlebih dahulu untuk memudahkan para mahasiswa baru memahami materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya ada struktur kepanitiaan. Struktur kepanitiaan di fakultas yang saya ketahui ada koordinator gugus. Selanjutnya di bawahnya ada koordinator umum dan juga steering committee. Di sini koordinator umum berkoordinasi seperti itu dengan steering committee mengenai kegiatan PPSMB sebelum adanya kepanitiaan. Setelah itu koordinator umum juga menunjuk sekretaris dan bendahara dan juga beberapa divisi seperti itu. Selanjutnya divisi ada apa saja yang saya sarankan, yaitu ada acara, perlengkapan, KSK yang berartikan kesekretariatan, lalu ada materi, kolotik. Kolotik di sini merupakan konsumsi dan logistik. Setelah itu ada medis, ada 3D dekorasi yang berartikan dekorasi, desain dan juga dokumentasi. Selanjutnya ada humpuk atau mas publikasi. Selanjutnya ada kemanduan dan juga ada koordinator lapangan atau korlap. Kebutuhan panitia yaitu berjumlah 10% dari jumlah mahasiswa baru, kecuali pemandu, belum termasuk dalam 10% panitia yang dimaksud. Selanjutnya ada timeline. Ini beberapa timeline yang saya buat. Ada 27 April sampai 4 Mei ada yang koordinator divisi, selanjutnya wawancara, koordinator divisi, rekrutmen staff, wawancara staff, ada momen staff, serawung. Ini merupakan gathering seperti itu. Apabila tidak didapatkan dengan cara bertemu, mungkin bisa dengan cara online, cara 3 kali seperti itu minimal. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di penghujung grand design dari saya. Ini merupakan kutipan kata-kata dari saya. Saya bukan siapa-siapa tanpa bantuan dari siapa-siapa. Syahrul Kurniawan. Terima kasih. Semoga dapat memahami video singkat dari saya yang berisikan grand design dari saya. Saya di sini Syahrul Kurniawan mengatakan siap untuk menjadi koordinator umum PPSMB Berkali 2020 apabila saya diberikan amanah. Sekali lagi saya terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.